Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab An-Nahwu As-Shaghir. Taib. Kita masih di Al-Juz'u Ats-Tsani, Ahkamul Kalam. Kita katakan bahwasanya kitab ini terdiri dari 3 juz. Juz pertama yaitu tentang Al-Kalam, kemudian juz yang kedua tentang Ahkamul Kalam. Di pembahasan tentang Ahkamul Kalam ini ada 4 pembahasan pokok, itu al-jumlah al-fi'liyah, al-jumlah al-ismiyah, mukammilatul jumlatain, dan i'rab al-fi'lil mudhari'. Al-jumlah al-fi'liyah sudah kita bahas, ya, apa itu fa'il, naibul fa'il sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita di al-jumlah al-ismiyah. Di pembahasan tentang al-jumlah al-ismiyah, di situ ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang sudah kita bahas ya di pembahasan jumlah ismiyah, bahwasanya jumlah ismiyah itu ada yang asliyah dan ada yang mansukhah. Yang asliyah itu yang terdiri dari mubtada dan khabar, Muhammadun karimun, ini sudah kita bahas. Kemudian yang mansukhah itu yang kemasukan kana, inna, atau dhanna wa akhawatuha. Ya, mubtada dan khabar sudah kita bahas. Kana wa akhawatuha juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke inna wa akhawatuha. Jadi kalau ada suatu kalimat, ya jumlah ismiyah lebih tepatnya, dia kemasukan inna wa akhawatuha, maka jumlah tersebut dinamakan jumlah yang mansukhah. Ya, jumlah yang mansuh. Apa arti mansuh? Terhapus. Apanya yang terhapus? Terhapus hukum mubtada dan khabarnya. Ya, kita lihat contoh di sini. Ya, kita ambil contoh dulu. Inna nuron jamilatun. Inna nuron jamilatun. Sungguhnya cahaya itu indah sekali. Ya, sungguh cahaya itu indah. Asal katanya adalah nurun jamilatun. Ya, nur itu mu'annas ya. Nur itu mu'annas walaupun bentuk lafaznya mudzakkar. Jadi ya kadang mudzakkar, kadang mu'annas. Inna nuron jamilatun. Asal katanya adalah nurun jamilatun atau an-nuru jamilatun. Ya, an-nuru jamilatun itu mubtada khabar i'rabnya. Ketika kemasukan inna, nuron itu tidak lagi di i'rab sebagai mubtada, tapi sekarang dia berubah menjadi isim inna. Jamilatun tidak lagi menjadi khabar mubtada, sekarang dia menjadi khabar inna. Dihapus posisinya. Itulah kenapa dinamakan jumlah mansukhah, ya. Mansukh, terhapus mubtada khabarnya. Dan inna itu dinamakan an-nasikh, ya, itu dinamakan an-nasikh, inna dan saudari-saudarinya. Baik, kita mulai. Babu inna wa akhawatiha, bab pembahasan tentang inna dan saudari-saudari inna. Karena inna itu punya saudari-saudari. Ya, mungkin antum bertanya, kenapa enggak saudara-saudara ya, saudari akhawat? Kenapa enggak ikhwah? Karena inna dan kata-kata yang lain, ka'anna, la'alla, laita, dan seterusnya, itu dihukumi mu'annas. Inna, ini satu huruf ini, ya, satu kata ini, inna, ini dihukumi mu'annas. Nah, maka dia saudari-saudarinya dikatakan, karena dia sama-sama mu'annas. Jadi dia dihukumi mu'annas, bukan mudzakkar ya. Walaupun nggak ada tamar butohnya, dia tetap dihukumi mu'annas. Karena dari sananya seperti itu. Nah, jadi inna wa akhawatiha, inna dan saudari-saudari inna. Ya, kalau dikatakan saudari-saudari berarti kata-kata itu adalah kata-kata yang amalannya sama, tugasnya sama, pengaruhnya sama sebagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh inna. Nah, maka dia dikatakan bersaudari karena pengaruhnya sama. Ya, pengaruh yang ditimbulkan sama. Nah, sekarang apa saja saudari-saudari inna? Wahiya sittatu ahruf. Ada 6 huruf. Maka inna itu adalah huruf. Ya, kalau kana itu fiil, ya. Kana, asbaha, adha itu fi'il namanya, fi'il naqis. Tapi kalau inna itu huruf. Wahiya sittatu ahrufin. Ya. Dan saudari inna itu ada 6 huruf. Yang pertama inna dan anna. Kedua-duanya namanya harfu taukid. Maka kalau antum i'rab inna nanti antum katakan inna harfu taukidin. Ya. Harfu taukidin wa nasbin, dan memansubkan. Jadi inna dan anna itu sama. Ya, sama-sama harfu taukid. Inna dan anna kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sesungguhnya. Sesungguhnya.
Kemudian perbedaannya di mana? Kalau dari segi makna sama, perbedaannya dari segi penggunaan atau penempatannya. Ya, inna itu kita letakkan di awal kalimat, kalau anna itu berada di tengah kalimat. Ya, nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Jadi kalau anna itu berada di tengah, kalau inna berada di awal kalimat. Pertama kali kita awali kalimat itu dengan inna, nggak boleh dengan anna. Nah, fungsinya adalah untuk mentakid, untuk menegaskan. Kemudian ka'anna lit tashbih. Adapun ka'anna fungsinya untuk tashbih. Harfu tashbih dia. Karena ka'anna itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya seperti. Ya, seperti. Maka tashbih artinya penyerupaan. Kemudian lakinna itu namanya istidrok fungsinya. Istidrok itu artinya untuk memberikan informasi baru. Ya, misalkan kita mengatakan ya, la akul ar-ruzza lakinna as-samaka. Saya tidak makan nasi, akan tapi yang saya makan adalah ikan. Akan tetapi yang saya makan adalah ikan. Ya, lakinna berarti di situ fungsinya untuk memberikan informasi baru yang tidak diketahui oleh yang diajak bicara atau lawan bicaranya. Itu fungsi dari lakinna, istidrok. Kemudian laita itu litamani, pengharapan. Ya, laita itu tuh pengharapan. Harapan arti laita. Ada tamani ya. Taman itu artinya harapan. Dan dia harapan yang laita itu untuk harapan yang tidak mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya kecil. Itu laita. La'alla juga sama-sama harapan, akan tapi dia litaraji wat tawakku. Harapan juga, tapi harapan yang ada kemungkinan untuk terjadi. Ya, misalkan kita katakan semoga saja cuaca hari ini cerah. Di situ kita gunakan la'alla. Ya, itu kita gunakan la'alla. Tapi kalau laita misalkan kita katakan semoga saja atau andai saja masa muda itu bisa kembali. Dia udah tua padahal. Nah, di situ kita gunakan laita. Bagaimana di akhir surat Naba dikatakan laitani kuntu turoba. Ya, andai saja dulu saya adalah tanah. Ya, itu kata perkataan orang-orang kafir. Taib itu perbedaan antara laita dan la'alla. Jadi 6 ini adalah saudari-saudari dari inna. Apa ada yang lain? Ada yang lain juga yang tidak disebutkan di sini. Tapi 6 ini adalah yang paling familiar, yang paling sering kita temukan di dalam kitab-kitab. Ya, di dalam kalimat-kalimat berbahasa Arab. Dan sekarang setelah kita mengetahui apa saja saudarinya, sekarang kita harus tahu apa amalannya. Karena dia saudari dari inna, maka amalannya sama dengan inna tentu. Wahiyya tansibul mubtada'a wa yu'rabu ismaha. Dia fungsinya atau amalannya adalah memansubkan mubtada. Yang tadinya mubtada dimansubkan. Yang namanya mubtada itu kan marfu ya. Tapi kalau sudah kemasukan inna, jadi mansub jadinya. Nah, jadi mansuh jadinya terhapus hukum mubtada. Di mana-mana namanya mubtada itu marfu, tapi setelah kemasukan inna malah mansub jadinya. Wa yu'rabu ismuha, karena dia tidak lagi dinamakan mubtada. Karena mubtada nggak ada yang mansub, maka namanya pun berubah, tidak lagi di i'rab mubtada, namanya adalah isim inna. Ismuha, di sini kembalinya ke inna. Wa yu'rabu ismu inna. Ismu di sini ya, bukan isma. Wa tarfa'u al-khabara wa yu'rabu khabaruha. Dan dia memarfukan khabar. Khabar memang marfu ya. Wa yu'rabu khabaruha. Tapi dia berubah nama, tidak lagi dia dinamakan khabar mubtada, jadinya khabar inna. Ya, maka dikatakan khabaruha, di sini kembalinya ke inna. Wa amma hiya fi nafsiha fatu'rabu i'rabal huruf. Adapun dia sendiri, ya inna itu sendiri, ya fi nafsiha dirinya sendiri itu di i'rabal huruf. I'rab huruf, namanya huruf kan mabniyah, maka huruf di i'rabnya seperti itu inna nanti. Contohnya inna nuron jamilatun. Maka inna kita katakan harfu nasbin wa taukidin atau harfu taukidin saja, mabniyun alal fathi. Udah selesai. Ya, kemudian nuron ismu inna mansubun bil fathah. Jamilatun khobar inna marfu'atun bit dhamma. Jadi begitu ya cara mengirabnya nanti. Itu i'rab yang paling ringkas. Wa ka'annaha badrun. Ka'annaha badrun. Ka'anna itu harfu apa namanya? Harfu tashbih.
harfu tashbih. Kemudian ha di sini dhamir muttasil sebagai isim ka'anna, ya, sebagai isim ka'anna fi mahalli nasbin karena dia dhamir mabni. Kemudian badrun khabar ka'anna marfu bid dhammah. Begitu juga laita saifa baridun. Laita harfu tamanni, as-saifa isim laita mansub bil fathah, kemudian baridun khabar laita marfuun bid dhammah. Taib. Kemudian ada permasalahan. Ta'malu la an-nafiyah lil jins. Ada yang berkaitan dengan pembahasan inna, ada namanya la an-nafiyah lil jins. La yang menafikan, yang meniadakan jenis. Ya. La an-nafiyah lil jins itu sebenarnya bab tersendiri ini ya, tapi di sini dijadikan sebagai catatan tambahan saja. Dia amila inna illa anna ismaha la yunawwan. Jadi la an-nafiyah lil jins itu dia beramal sebagaimana inna dan saudari-saudarinya. Apa amalan inna? Memansubkan mubtada dan memarfukan khabar. La an-nafiyah lil jins juga begitu. Tapi bedanya dengan inna wa akhawatuha, la an-nafiyah lil jins itu isimnya la yunawwan, tidak boleh ditanwinkan. Ya. Nah, tidak boleh ditanwinkan. Kalau inna itu inna nuron, ada tanwinnya. Ya, kalau memang nggak ada alif lamnya ya nuron. Ya, tapi kalau nggak ada alif lamnya inna nuro begitu. Tapi kalau la an-nafiyah lil jins itu harus nggak boleh pakai tanwin. La yunawan, nggak boleh pakai tanwin. Ya, bisyarti kauni ismiha wa khabariha nakirataini. Dan juga dia punya syarat. Syaratnya adalah ismiha. Isim dari la an-nafiyah lil jins itu atau kata setelah la itu dan khabarnya juga itu harus nakiroh dua-duanya. Harus nakiroh dua-duanya. Kalau di isim di inna wa akhawatuha kan nggak harus nakiroh ya, bahkan dia ma'rifah, di situ mubtada kan ma'rifah ya. Itu syaratnya. Syarat yang pertama tadi nggak boleh ditanwin. Syarat yang kedua bentuk isim dan khabarnya bentuknya nakiroh. Dan syarat yang ketiga antatasila bismiha. Dia bersambung dengan isimnya. Isim la itu berarti kata tepat setelah la ya. Kata yang tepat setelah la. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa alla tusbaqa biharfi jarin. Tidak boleh didahului oleh huruf jar. Nggak boleh ada huruf jar sebelumnya. Ya, sebelum la an-nafiyah lil jins. Kemudian syarat yang terakhir, la tatakarrar. Tidak boleh berulang-ulang la-nya. Kalau inna wa akhawatuha boleh. Beberapa kali pun berulang tidak masalah. Tergantung kebutuhan. Contohnya misalkan, la karima madmumun. Ya, tidak ada orang yang dermawan itu yang tercela. Tidak ada orang dermawan dan dia tercela, nggak ada. Ya, di sini berarti dia menafikan nafiyah lil jins. Lah di sini namanya la nafiyah lil jins. Dia menafikan karim orang yang mulia. Berarti semua orang mulia itu dinafikan. Madmumun, nggak ada yang tercela dari orang-orang yang karim itu. Orang karim itu maksudnya orang yang dermawan ya, orang yang mulia karena dia dermawan. Baik. Inilah namanya la an-nafiyah lil jins. Dia beramal dengan amalan inna dengan beberapa syarat tadi. Ya, karima, ya, kata karima di sini itulah yang disebut dengan apa? Isim la an-nafiyah lil jins. Kata karima ini adalah isim la. La yunawan, nggak boleh pakai tanwin. Seharusnya kan la kariman. Ya, nah, kalau kemasukan inna jadinya inna kariman, gitu kan? Ada tanwinnya. Tapi kalau la nafiyah lil jins bedanya dengan inna di situ, nggak boleh pakai tanwin. Jadi la karima saja, nggak pakai tanwin. Kemudian dua-duanya itu harus berbentuk nakiroh. Dua-duanya apa? Isim dan khobarnya. Ya, isimnya karima, madmum itu khobarnya. Dua-duanya nakiroh, nggak boleh pakai alif lam. Wa antatasila bismiha, dan harus nyambung. Setelah la itu harus langsung kata karima. Nggak boleh la, kemudian ada kata-kata la fil baiti karima, nggak boleh. Nggak boleh setelah la ini ada apapun, langsung nyambung ke isimnya, itu karima. Wa alla tusbaq biharfi jarin, apalagi didahului oleh huruf jar sebelumnya. Misalkan fi la karima, nggak boleh. Wa alla tatakarrar, nggak boleh berulang-ulang. Ya, contohnya dikata la haula wala quwwata illa billah. Itu berapa la itu berulang-ulang. Nah, kalau itu beda lagi pembahasannya nanti.
ya beda lagi karena tidak memenuhi syarat di situ. Jadi intinya syaratnya adalah beberapa ini. Yang pertama, isimnya tidak boleh ditanwin. Kemudian kedua-duanya isim dan khabarnya harus nakirah, ya, harus nyambung dengan isimnya juga, tidak boleh didahului huruf jar dan tidak berulang-ulang. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, barulah la an-nafiyah lil jins itu beramal dengan amalan inna. Nah, kalau tidak, maka dia tidak beramal dengan amalan inna. Nah, contoh yang lain, la tullaba fil fasli, la tullaba fil fasli. Ya, memenuhi syarat di sini. Tullaba nggak ada tanwin. Kemudian kedua-duanya nakiroh, tullaba nakiroh fil fasli nakiroh. Kemudian nyambung dengan isimnya. Tullaba dengan la itu nyambung langsung, nggak ada huruf jar sebelumnya, sebelum la. Kemudian tidak berulang la-nya, hanya satu la saja. Nah, berarti terpenuhi syaratnya. Begitu juga ini la mutawaziyah ini mutaqati'ani, la mu'minina kadzabuna. Ya, jadi mutawaziyah ini ya, itu sebagai isim la nafiyah lil jins mansub bil ya, karena dia mudzakkar salim. Dan mutaqati'ani khabar la nafiyah lil jins marfu bil alif li'annahu musanna. Afwan tadi musanna ini ya, bukan mudzakkar salim, li'annahu musanna. Taib itu dia. Kemudian la mu'minina kadzabun. La mutawazziyaini. Mutawazziyain itu orang yang setara ya. Mutaqati'an. Mutaqati'an artinya saling berseberangan. Yang setara itu enggak berseberangan dia dalam pendapat dan sebagainya. Taib. Itu dia pembahasan tentang inna wa akhawatuha dan catatan sedikit tentang la an-nafiyah lil jins. Tentunya pembahasan tentang al-nafiyah lil jins, la an-nafiyah lil jins adalah pembahasan yang luas ya. Insyaallah nanti di kesempatan selanjutnya di kitab-kitab yang lain akan kita ambil pembahasan tersebut. Nah, sekarang kalau kita di kitab An-Nahwu As-Shaghir ini ya sesuai dengan judulnya, pembahasannya ringkas-ringkas saja. Taib, yang penting untuk paham la an-nafiyah lil jins itu amalannya seperti apa, syaratnya apa, dan contohnya apa. Taib, Allah ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya tentang dhanna wa akhawatuha. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.